Saya pernah berdiskusi dengan rekan pendamping desa ya, kita membahas soal indeks desa membangun. Karena saya bilang bahwa IDM ini kayaknya nggak terlalu fair gitu, tidak adil juga. Ada beberapa pertanyaan yang memang sulit untuk dijawab oleh desa. Dalam artian begini, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang di luar kewenangan desa, di luar kemampuan desa, di luar kebijakan anggaran desa, yang itu menjadi alat penilaian juga di IDM tersebut. Lalu saya katakan bahwa jika ada nilai IDM sebuah desa stuck, kemudian tidak bisa naik lagi, maka itu tidak mutlak kesalahan atau kelemahan di pemerintah desa tersebut. Nah, kenapa demikian? Saya ambil contoh gini aja, di indeks ketahanan sosial misalnya. Di sana dipertanyakan tentang ketersediaan akses pendidikan. Kemudian ada akses kesehatan, sarana kesehatan, ketersediaan dokter, ketersediaan sarana perbankan di desa, seperti itu. Nah, ini kan di luar kemampuan desa untuk mengadakan fasilitas-fasilitas tersebut. Tetapi ini menjadi indikator penilaian. Artinya gini, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan merugikan desa, sebab ketika misalkan sekolah jauh atau sarana kesehatan tidak ada di desa tersebut, di mana itu memang bukan kewenangan desa, tetapi akan menjadi faktor yang menurunkan nilai di IDM tersebut. Saya kira ini satu hal yang tidak fair, dan ini bukan menjadi tanggung jawab desa karena tidak mungkin lah desa bisa meningkatkan indikator tersebut. Nah, sementara itu di luar kewenangan dari pemerintah desa. Nah, kemudian ada juga faktor yang sama tidak bisa dihindari, seperti faktor kondisi geografis di sebuah desa. Di indeks ketahanan lingkungan itu dipertanyakan tentang potensi bencana ya, semacam banjir, kemudian longsor, bahkan potensi tsunami. Nah, ini untuk daerah-daerah yang tidak rawan bencana, ini suatu keuntungan lah, sebab di IDM itu nilainya dia akan bagus. Ketika sebuah desa tidak ada potensi bencana sama sekali, nilainya akan bagus. Nah, lain halnya dengan desa-desa yang memang rawan potensi bencana, semacam misalkan desa-desa yang dominan wilayahnya di perbukitan atau pegunungan, atau mungkin di lereng gunung berapi dan sebagainya. Ini desa itu jelas akan berpotensi bencana lebih tinggi dibanding desa-desa lain. Nah, dia nilainya akan buruk di sana gitu. Sebuah desa dengan geografis yang memang berpotensi bencana, itu nilainya akan rendah di mata indeks ketahanan lingkungan. Nah, tetapi ini sedikit dapat terbantu dengan pertanyaan berikutnya, yaitu apakah desa tersebut menyediakan fasilitas tanggap bencana, semacam gitu. Jadi untuk desa-desa pesisir pantai bisa saja dia menyediakan prasarana tanggap bencana banjir, atau untuk di daerah-daerah yang rawan longsor itu menyediakan sarana-sarana untuk tanggap bencana terkait longsor dan sebagainya. Nah, ini akan tertolong nilainya dengan pengadaan sarana tanggap bencana tersebut. Nah, tetapi ini akan menjadi aneh ketika sebuah desa, katakanlah gini, dia potensi bencana banjir tidak ada,
potensi longsor tidak ada, kemudian gunung berapi tidak ada, atau apalagi tsunami misalkan jauh dari pantai. Nah ini nilainya akan bagus, tetapi nilai tersebut akan dimatikan oleh pertanyaan tadi, apakah desa menyiapkan sarana tanggap banjir misalkan seperti itu, atau ada pendeteksi dini tsunami. Nah, ini kan desa-desa yang tidak berpotensi bencana, jadi saya pikir tidak perlu mengadakan alat-alat seperti itu. Jadi logikanya potensinya saja bencananya itu tidak ada. Nah, kenapa harus kita menyediakan alat-alat tanggap bencana? Oke lah kalau misalkan untuk banjir skala kecil itu bisa disiasati dengan ya menyediakan alat-alat tanggap bencana seperlunya lah gitu. Tapi ketika dipertanyakan tentang alat pendeteksi tsunami, apakah desa memiliki itu? Ya tentu saja untuk kami di wilayah-wilayah pegunungan desa, untuk apa itu malah akan menjadi ya mubazir anggaran lah, tidak akan terpakai. Nah itu saya pikir aneh juga gitu. Pertanyaan-pertanyaan di IDM itu ya tidak fair. Kemudian begini. Ada nilai yang berkaitan dengan masih di bidang sosial ya. Ada pertanyaan tentang keberagaman agama. Ada berapa agama yang ada di desa tersebut. Nah, jika terdapat warga dengan keberagaman agama, misalkan lebih dari satu, ada 2, 3 agama, itu skornya 5 gitu. Skor tertinggi di IDM itu 5 gitu. Tetapi kalau hanya satu jenis agama saja di desa itu, skornya hanya 1. Nah ini kan aneh juga gitu ya. Jadi keberagaman agama dijadikan dasar penilaian. Semakin banyak agama di desa tersebut, maka semakin tinggi nilainya gitu. Ini kondisi yang tidak dapat dirubah oleh desa. Jadi bagaimana ya ketika misalkan desa ingin menaikkan skor dari sisi keberagaman agama, kan tidak mungkin desa mengundang orang yang berlainan agama untuk tinggal di desa tersebut. Ya ini satu keanehan juga. Kemudian berikutnya di indeks ketahanan ekonomi ada pertanyaan semacam apakah di desa tersebut tersedia fasilitas kredit? Jika ada, maka nilainya bagus. Nah, jika tidak ada, maka nilainya rendah. Nah, ini seperti ya logikanya begitu. Ketika warga suka melakukan kredit, itu dianggap bagus. Semakin banyak fasilitas kredit di sebuah desa, itu oleh IDM dianggap bagus. Ini kan tidak masuk akal, padahal seharusnya ketika warga desa tidak suka melakukan kredit, tidak tergiur dengan hal-hal yang berbau cicilan dan sebagainya, sebetulnya itu yang harusnya dinilai bagus oleh IDM. Tetapi itu tadi saya masih kurang bisa memahami dari logika IDM dalam pertanyaan tadi. Kemudian di indeks ketahanan sosial nih ada pertanyaan apakah ini tentang jumlah konflik. Nah, apakah di desa tersebut ada konflik? Itu kalau tidak ada konflik diberi skor 5. Tapi jika ada konflik, terdapat konflik, diberi skor 1. Nah, keanehan yang saya dapat dari kuesioner ini adalah seharusnya sih seberapa banyak konflik pun di desa, sepanjang desa dapat menyelesaikan dengan cara-cara desa,
Itu yang harusnya dinilai. Jadi bukan banyak atau tidaknya konflik, tetapi bagaimana desa dapat menyelesaikan sebuah konflik dan kemudian konflik itu tidak terjadi. Nah, itu saya pikir yang harus dinilai baik. Jadi bukan hanya tergantung pada jumlah konfliknya saja. Nah, berikutnya ada juga pertanyaan-pertanyaan yang seperti saya sebutkan tadi di luar kewenangan atau kemampuan desa, semacam pertanyaan seberapa kuat sinyal seluler di desa, kemudian seberapa baik akses internet di desa, maksudnya untuk warga desa ya di lingkungan desa tersebut. Kemudian juga ya tadi ya, akses ke sekolah luar biasa, kemudian akses sarana kesehatan. Nah, ini kan di luar kemampuan desa dan bukan kewenangan desa gitu. Di penganggarannya pun untuk pendidikan misalkan atau membangun tower semacam itu, jelas itu sama sekali bukan tanggung jawab desa. Itu hubungannya dengan investasi mungkin gitu, atau mungkin dengan program-program dari minimal dari pemerintah daerah. Nah, jadi itu yang saya bilang bahwa IDM ini tidak terlalu fair gitu dalam memberikan pertanyaan, sebab ada pertanyaan-pertanyaan yang mustahil dapat diselesaikan oleh desa, yang mustahil nilainya itu dapat ditingkatkan lagi oleh desa. Jadi pada titik ini saya mengambil kesimpulan, pertama, ada indikator yang mustahil dapat ditingkatkan oleh desa. Ini karena faktor pertama kewenangan desa, kemudian kebijakan anggaran desa yang tidak memungkinkan atau tidak diizinkan oleh regulasi. Kemudian yang kedua, saya menganggap bahwa IDM ini lebih menyasar kepada hal-hal yang bersifat fisik. Jadi tidak terlalu menyasar pada pembangunan mental warga desa, kemudian kualitas desa secara umum, serta minim terhadap upaya-upaya perlindungan kultur desa sesungguhnya. Jadi maksud saya gini, ditanyakan ada berapa tempat ibadah semacam itu, tetapi tidak pernah ditanyakan seberapa banyak jamaah yang hadir di tempat ibadah itu, seberapa banyak kegiatan-kegiatan ibadah yang mengisi tempat-tempat ibadah tersebut. Itu jadi hanya menyasar kepada hal-hal yang bersifat fisik. Nah, kemudian yang ketiga, IDM ini lebih mengarah kepada hal yang bersifat pada pembangunan, investasi, kemajuan teknologi, kemudian pengadaan fasilitas, dan seperti ingin mengarahkan desa menjadi kota, baik secara fisik, kebiasaan, kultur, tanpa menjaga nilai-nilai desa yang sebenar-benarnya desa. Nah, ini saya tidak tahu tujuannya apa, tetapi jika ini terus berlanjut, artinya jika hal ini tidak segera diperbaiki, ini akan menjadi masalah tersendiri, tidak hanya untuk desa-desa, tetapi juga bagi Indonesia secara umum. Karena akan ada kesalahan tujuan di mana mencoba merubah desa dengan segala aneka ragam pembangunan menjadi desa yang mirip kota. Dari sisi tabiat, dari sisi ruh desanya itu sendiri kurang diperhatikan. Karena saya kira ini hanya referensi saja, boleh setuju boleh tidak, ini hanya saya mengungkapkan kegelisahan saya sendiri. Terakhir ya, untuk rekan-rekan pemerintah desa tetap bekerja dengan baik, mengelola pemerintahan dengan baik untuk desa dan warga desa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.